Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Farida Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, saya akan membagikan rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas, dan yang kedua diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Latar belakang yang mendasari saya membuat rancangan tindakan ini adalah budaya positif perlu ditumbuh kembangkan di dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tentunya untuk mewujudkan itu semua diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak. Salah satunya adalah guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak berupaya melakukan praktik baik untuk berbagi mengenai konsep-konsep dalam mewujudkan budaya positif kepada teman sejawat untuk bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, keyakinan kelas merupakan akar dari keyakinan yang dipercayai dan disepakati oleh siswa. Selama ini, keyakinan kelas yang dibuat masih sepenuhnya berasal dari guru, belum melibatkan siswa sepenuhnya. Untuk itu, perlu sebuah penyusunan ulang keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan hasil curah pendapat dari siswa dan disepakati bersama-sama supaya budaya disiplin positif tercipta. Tujuan dan dampak pada guru yang dapat dilihat dari rancangan tindakan ini. Dampak pertama adalah untuk guru dengan diseminasi tentang konsep budaya positif. Maka guru akan menguasai dan paham dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika dalam perjalanan melakukan budaya positif, maka langkah yang dilakukan sudah dapat tepat karena sudah paham akan konsep-konsep budaya positif. Dan dampak pada murid yang dapat dilihat dari rancangan tindakan ini adalah murid akan memiliki kesadaran dan motivasi dalam diri sendiri dan tanpa ada paksaan dalam melaksanakan disiplin di lingkungan kelas dan sekolah. Selain itu, dengan peran guru sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah akan melatih siswa untuk menjadi mandiri dan bisa menumbuhkan karakter yang kuat dalam dirinya sendiri. Alat ukur. Bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Yang pertama, ada dokumentasi dan video ketika pelaksanaan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak. Dua, adanya tambahan ilmu dan pemahaman rekan sejawat dalam penerapan budaya positif dengan konsep-konsep yang diterima. Tiga, adanya perubahan sikap dan perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan diseminasi pada tanggal 3 Juni 2024. Yang kedua, membuat surat undangan kepada rekan sejawat pada tanggal 4 Juni 2024. Yang ketiga, saya akan melakukan diseminasi pada tanggal 5 Juni 2024. Yang keempat, pada tanggal 31 Mei membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas 4. Yang kelima, melakukan editing video pada tanggal 6 Juni 2024. Dan yang terakhir, akan mengunggah hasil dari video tersebut ke LMS pada tanggal 8 Juni 2024. Dukungan yang dibutuhkan. Apa saja alat, bahan, tenaga untuk melakukan tindakan, dan bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, alat yang saya butuhkan yang
pertama yaitu laptop, LCD proyektor atau smart TV, pengeras suara, pleno, sticky note, spidol, dan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada. Saya juga akan membeli secara mandiri peralatan yang digunakan, meminta dukungan dari fasil, pengajar praktik, dan rekan sesama calon guru penggerak agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dokumentasi berbagi praktik baik bersama teman sejawat. Diseminasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Capaian pembelajaran 1. Memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 2. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Beberapa pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita dengan sekuat tenaga akan mempertahankan hal yang berharga di dalam kepalan kita. Seseorang bisa membuka kepalan kita, itu tergantung dari power diri kita sendiri. Begitu juga disiplin positif. Disiplin positif penerapannya juga tergantung pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan tentang ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua pernyataan tersebut hanya ilusi, karena disiplin positif bukan untuk mengontrol murid atau pemberian kritik kepada orang dewasa tidak dapat menguatkan karakter, sehingga apa yang menjadi ilusi itu semuanya tidak benar.
Perubahan paradigma stimulus respon. Teori kontrol. Siapa yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Teori model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif. 1. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. 2. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. 3. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat capaian tujuan mulia yang diinginkan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang atau lembaga, apa yang akan saya lakukan jika saya melakukannya? Teori motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa yang saya ketika saya melakukannya. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tetapi juga mampu mengatur diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap, Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikan, kepedulianmu. Situasi, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Situasi, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Coba perhatikan pernyataan berikut ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam termasuk hukuman. Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman termasuk paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman termasuk konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman menjadikan anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Perbedaan
antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi: guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi: guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman: menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan: tidak efektif, merusak hubungan fisik, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, murid menyembunyikan kesalahan dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi: penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Restitusi: murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol: dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Keyakinan kelas: mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila pengendara kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gaya positif terbentuk dari peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, dan menjadi lingkungan positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Coba mari kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di atas koridor atau kelas. Untuk keyakinan kelas yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain merupakan keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan, menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas adalah menjaga kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran, termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar.
Yang ketujuh, gunakan masker termasuk keyakinan kelas, menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang kedelapan, jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas di UPT SDN 157 Gresik bersama anak-anak hebat kelas 4. Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Lydia akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama, boleh tidak dilakukan bersama? Harus siapa kan? Ditaati bersama-sama karena itu merupakan kesepakatan kita bersama. Nanti Bu Lydia akan memberikan sticky note ini. Sticky note ini silakan ditulis satu kesepakatan kelas yang kalian inginkan bisa dilaksanakan di kelas kalian. Ada yang bertanya? Oke, ketua kelas minta tolong dibagikan satu-satu, silakan Naura. Sudah dapat stiker semua ya? Sekarang silakan kalian tulis kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan di kelas kalian agar belajarnya lebih nyaman, lebih tertib dan menyenangkan. Silakan mulai dari sekarang ditulis dan yang sudah selesai boleh. Tidak boleh jahit di kelas. Nah, ini ada baru. Kemudian tidak boleh berbicara saat guru menerangkan, termasuk menghargai ya. Terus masuk tepat waktu. Menghargai guru. Yang pertama ya, piket kelas. Ya, piket setiap hari tadi ya. Ada di sini.
nggak boleh membuli. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sanksi, maaf Pak Sandi, konsekuensi apa jika teman kalian tidak mentaati kesepakatan kelas tersebut. Silakan dari silakan ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima diharapkan guru bisa sebagai manajer. Guru memiliki posisi kontrol dengan identitas gagal jika guru itu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses jika guru sudah mampu menjadi teman atau pemantau. Dan jika guru sudah mampu menjadi manajer, maka identitas berhasil atau sukses mengontrol diri. Berikut ada beberapa pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk manajer. Kalau kamu selalu yang paling terakhir, termasuk penghukum. Segitiga restitusi. Ada beberapa langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Anak terlihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa menurutmu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pasti kamu buat begitu ada alasannya. Iya, Bu, benar. Apa alasanmu sehingga kamu melakukan hal itu? Karena Bagus sudah menyontek saya dan dia tidak mau berusaha. Bu Rida juga pasti akan melakukan hal seperti itu karena kita sudah bersusah payah mengerjakan tugas tetapi ada teman yang hanya menyontek. Bu Rida sangat mengapresiasi tindakan kamu karena kamu tidak sampai memukul temanmu. Coba kita pikirkan bersama, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai teman. Baik. Kalau begitu, menurut kamu menghormati antar teman itu penting. Apa yang harus kamu lakukan? Tidak marah dan menghargainya. Oke. Tindakan apa selain tidak marah yang kamu lakukan untuk menghargai dan menghormati antar sesama teman? Saya akan lapor kepada bapak atau ibu guru saya. Tindakan kamu sudah bagus, Naura. Lain kali kita harus mentaati apa yang ada aturan di kelas. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura. Saya dari kelas 4. Saya sangat senang karena sudah diajak berdiskusi oleh Bu Rida. Saya akan lebih sabar saat ada teman saya yang menyontek. Saya akan melapor kepada bapak ibu guru tanpa harus marah-marah kepadanya. Dirga, tadi Bu Rida dapat laporan kalau kamu datang terlambat dari guru piket. Betul apa tidak? Kenapa kamu datang terlambat? Sudah berapa kali kamu terlambat, Dirga? 3 kali. Kenapa kamu sering terlambat main HP? Apa tidak ada yang mengingatkan di rumah? Dirga, terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kalau sudah tahu sebuah kesalahan, kita harus mencari solusinya bersama. Nah, sekarang Dirga pasti punya alasan kenapa Dirga datang terlambat. Kalau terlambat, termasuk melanggar keyakinan kelas apa tidak? Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Ya, baik Dirga, kedisiplinan itu sangat penting karena dengan kita disiplin, kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan kita akan datang tepat waktu ke sekolah. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Oke Dirga, terima kasih, jangan diulangi lagi ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga dari kelas 4. Saya merasa senang sudah diajak berdiskusi oleh Bu Rida dalam mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi.
Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang kalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi. Pertama, untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Keduanya termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, serta manajer. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Dokumentasi, berbagi praktik baik bersama teman sejawat. Diseminasi, mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru untuk waktunya, karena di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelumnya dalam acara pagi hari ini, yang pertama memang untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, dan yang kedua, saya di depan bukan saya yang paling pintar atau yang paling hebat, tetapi saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari di modul-modul guru penggerak. Dan yang ketiga, agar nanti kita bisa mudah berkolaborasi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Sebelum kita ke slide itu, capaian pembelajaran untuk kesempatan pagi ini yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep paradigma stimulus respon dan teori 3 dan teori kontrol 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 2 menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Menurut Bapak dan Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak setuju, ada yang setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua berarti. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini ternyata hukuman, penghargaan itu adalah menjadi momok ya, bukan menjadi motivasi, menjadi musuh bagi anak. Sehingga hukuman dan penghargaan itu bukan mendisiplinkan anak, tapi menakuti anak-anak dan memberi dampak yang panjang untuk kehidupan anak-anak. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa nih disiplin positif? Yang kemarin ada yang
tahu disiplin positif? Nah, di sini untuk merubah paradigmanya diibaratkan genggaman tangan kita. Kita diberi sesuatu yang berharga. Kita diberi kesempatan untuk menggenggam. Dan si B ini ada yang mencoba membuka genggaman kita. Jadi buka tidaknya genggaman kita itu tergantung dari kekuatan kita. Sehingga untuk membuka genggaman ini kita bisa diberikan bujukan, ancaman, menghardik, merayu atau menyuap agar kepala ini bisa membuka. Nah, jadi ini ada perubahan paradigma teori kontrol, ada ya, stimulus respon dan teori kontrol. Ini ada kemudian kegiatan kepala tangan, ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Kemudian ketika genggaman Anda diberikan bujukan ancaman, apa yang terjadi? Apakah Anda membukanya ataukah Anda tetap mempertahankan genggaman itu? Ya, jadi tetap atau tidaknya genggaman itu tergantung dari kekuatan atau power dari diri kita. Begitu juga dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tidak tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Jadi perubahan paradigma itu yaitu ilusi. Beberapa ilusi itu guru mengontrol murid. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ternyata hanya ilusi ya. Di sini ada apa makna disiplin. Jadi disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal makna disiplin itu dari kata berkonotasi dengan disiplin dari diri murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun pada zaman sekarang disiplin telah berubah menjadi kepatuhan atau cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada beberapa perbedaan, ya. Nah, yaitu yang pertama ada teori motivasi eksternal dan internal. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu termasuk untuk menghindari hukuman. Kemudian apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya, termasuk imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri itu termasuk penghargaan atau termasuk yang di eksternal.
Di sini coba Bapak Ibu guru kita sharing bersama ya. Pernyataan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid dimintai untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Coba kita cocokkan pernyataan kita. Nah, di sini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan yang terakhir itu konsekuensi. Karena kenapa kok konsekuensi bukan hukuman? Waktu itu muridnya itu berada di lapangan waktu olahraga, bukan waktu pelajaran terus dihukum. Jadi waktu olahraga itu konsekuensinya murid harus berkeliling lapangan basket itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan, membuat anak sakit dalam jangka waktu lama. Kemudian anak-anak memberi kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu ada dampaknya ya. Kalau hukuman itu lebih jangka panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Di sini kita membahas keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, ini kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Dan pertanyaan berikutnya itu, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu mengapa? Sehingga kita harus memakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak sehingga semua terlibat. Tapi kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru untuk dipatuhi oleh anak-anak. Itu perbedaan dari keyakinan dan peraturan. Ada pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu guru, keyakinan kelas apa yang cocok untuk pernyataan berikut?
Keyakinan kelasnya adalah nilai tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas lebih menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelas tentang nilai keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari ada 5, yaitu kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. 5 posisi kontrol, yaitu sebagai guru kita punya posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu ada ini, ada kontrol dari luar dan kontrol dari diri kita sendiri. Ada gini dan restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tindakan yang harus dilakukan. Ada validasi, tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk ketiga kegiatan ini harus dilakukan urut dari menstabilkan identitas, dilanjut validasi, tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi? Yaitu menstabilkan identitas. Guru bisa menanyakan seperti pernyataan berikut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini untuk mencari tahu. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini ditanyakan apa saja hal yang lebih buruk yang tidak akan dilakukan siswa itu. Kemudian mengapa siswa itu bisa melakukan hal tersebut. Kemudian alasan-alasan seseorang bisa melakukan tindakan yang melanggar peraturan kelas. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi selain kita berpihak pada murid, anak juga bisa berpikir kritis bahwa kesalahan yang dia lakukan itu sudah benar, sudah meyakini keyakinan kelasnya atau belum. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya sehingga anak diajak untuk berpikir lebih kritis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak didik kita baik di sekolah maupun di luar sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.